Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Kini saya ingin komentari kalau di kolom komentar yang ada di salah satu video YouTube saya yang ngomong tentang bolehkah memukul istri dalam Islam? Dan itu sudah jawab boleh, tapi ada syariatnya. Jadi nggak boleh sembarangan. Itu syariatnya adalah tidak boleh mukul di wajah, tidak boleh berbekas, dan tidak boleh menimbulkan rasa sakit. Ya, contoh, sedikit contoh nih ya. Yang gini nih contohnya. Nah, itu sakit guys, rasa sakit. Nah, itu sakit tuh. Tapi kalau begini, nah, ini nggak sakit, boleh. Karena di wajah dan tidak berbekas. Kalau saya pukul gini berbekas nih tadi yang, ini berbekas nih, merah. Tapi kalau begini, nggak berbekas, nggak sakit. Ini mukulnya kayak gitu. Kayak gini karena tidak berbekas, tidak sakit, dan tidak di muka. Ini sama kayak Anda tuh, kalau Anda pernah lihat ya di Minangkabau, itu ada tari piring yang gini. Anda coba ada putar deh, tari piring atau tari yang di Minang itu, tari apa saya lupa namanya itu. Itu memukul badan juga, menepuk lebih tepatnya, memukul, menepuk. Itu nggak sakit dan tidak berbekas dan tidak muka dipukul dia kan. Jadi pukulan dalam Islam itu, suami mukul itu sama seperti tarian. Paham ya? Nah, itu syariat Islam begitu. Jadi Anda bukan membayangkan bahwa pukulan karate, pukulan silat, enggak gitu. Pukulan karate itu tidak sama dengan pukulan orang tarian, beda. Ya, beda. Mukul sama-sama mukul. Orang nari juga mukul tubuhnya, tapi dengan irama, dengan indah, dengan tidak sakit, tidak berbekas, dan tidak di muka. Kalau karate bisa di muka, bisa sakit dan berbekas, ya. Anda harus bisa bedakan antara pukulan karate atau silat dengan pukulan dengan syariat Islam. Itu dua hal berbeda. Jadi analoginya pukulan dalam Islam itu sama seperti pukulan dalam istri ya, sama seperti pukulannya orang yang sedang melakukan tari piring atau sejenisnya gitu. Nah, ini dia komentar begini ya. Di topik di video itu dia ngomongnya begini. Kalau istri juara karate sementara suami tidak bisa bela diri, bernikah suami mukul istri, jangan coba-coba. Nah, ini di luar dari konteks video yang saya bahas. Ya. Jadi ini berlaku umum ya. Ada istri juara karate, sang suami tidak bisa bela diri. Itu nggak masuk dalam konteks Islam. Kenapa? Karena Islam itu bukan ukurannya adalah suami nggak berani mukul istri, mentang-mentang juara karate. Oh, berarti dia bukan orang Islam yang benar. Ya, ingat, Islam itu tidak takut pada apapun. Yang dia takutkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak takut dengan apapun. Itu orang Islam yang benar. Mau istrinya jago karate kayak mau apapun kayak. Nah, istrinya juga begitu. Kalau istrinya orang beriman, dia harusnya takut sama Allah. Gitu. Dia takut sama Allah. Nah, Allah perintahkan istri untuk taat pada suami. Jadi kalau suami sudah mukulnya dengan cara yang memenuhi syariat Islam, yaitu tidak sakit, tidak berbekas, dan tidak pada wajah, istri harusnya sebagai orang yang beriman dan taat kepada Tuhannya, dia harusnya mau dia jago karate kayak, mau jago silat kayak, mau ban hitam kayak, mau juara karate kayak, dia tidak boleh melawan suaminya. Bahkan jangan nunggu suaminya memukul dengan cara syariat Islam itu. Bahkan ketika suaminya ngomong, dia sudah taat itu guys. Jadi istri itu harus taat pada suami, bukan suami taat pada istri. Terbalik. Tidak peduli mau istrinya juara karate kayak, mau juara silat kayak, mau dia tuh bisa terbang kayak, tetap dia harus taat dan patuh pada suaminya. Nah, ketaatannya adalah pada perintah suami yang tidak melanggar syariat Islam atau perintah Tuhannya. Kalau suaminya perintahkan bahwa kamu jadi pelacur aja, itu jangan diikuti, harus dilawan bahkan gitu kan. Nah, tapi kalau suaminya perintahkan sholat, tutup aurat, jangan keluar rumah tanpa izin suami, nah itu adalah hal-hal yang justru sesuai dengan syariat Islam dan harus dipatuhi oleh istri gitu. Jadi nggak peduli bukan mentang-mentang istrinya adalah juara karate, lalu dia bisa senaknya, nggak bisa begitu. Kita ngomong dalam Islam itu taat pada aturan Tuhan, bukan taat pada ego pribadi. Beda ya. Jadi dia tuh taatnya bukan kepada ban karatenya atau piala karatenya, enggak, bukan itu letak ketaatan suami istri yang beriman, tapi dia taat pada Tuhan. Ketika ada suami mukul dia, meskipun suami tidak pandai bela diri, dia harus paham bahwa ini adalah sinyal. Bahkan sebelum suaminya mukul, dia sudah harusnya taat. Kayak suami tegur kan, kamu tolong tutup aurat dong, siap gitu kan, jangan tunggu dipukul dulu gitu. Itu logika berpikirnya guys. Jadi ini nggak tahu. Jadi kalau Anda ngomong ini, kalau ngomong konteks umum, oke lah ya, orang-orang tidak beriman yang mana
ketaatan mereka pada Tuhannya, tapi ketaatan mereka adalah kepada diri dirinya. Oke lah. Kita ngomong tentang Islam, ya. Islam itu adalah suami harus memukul istri jika diperlukan, ya. Harus itu. Karena istri itu harus dikasih peringatan. Karena kalau tidak mereka tuh, karena wanita tuh adalah kan dari tulang yang bengkok, diciptakan dari tulang yang bengkok, ya Hawa itu dulu. Sehingga mereka tuh butuh laki-laki untuk meluruskannya, untuk mengingatkannya. Karena laki-laki tuh baunya logika, wanita tuh main perasaan. Perasaan tuh nggak real guys, yang real itu adalah logika. Logika itu real. Perasaannya bisa membawa kita condong ke kanan, ke kiri. Logika tuh tidak di tengah dia, logika itu. Logika tuh mengontrol, logika tuh sama seperti setir mobil atau rem. Kalau perasaan tuh sama seperti kecepatannya. Anda cepat, oke cepat. Tapi kalau ada rem kan tabrakan. Makanya perasaan butuh logika. Jangan ada dikit-dikit perasaan baper ibarat itu kan. Makanya nggak bagus orang baper itu. Harus diimbangi dengan logika. Andai kita boleh baper ya, kita boleh kencang mobil, tapi tetap perlu adanya kontrol, setir dan rem. Boleh bukan salah Anda mau kencang-kencang mau mobil, tapi ada remnya dan ada kontrol kemudian. Kalau nggak mobil Anda akan nabrak. Sebagai manusia itu boleh baper boleh, tapi harus dikontrol oleh logika. Jangan bapernya tuh kelewatan guys, ya. Baper sewajarnya saja gitu, karena nggak mungkin manusia tuh kayak robot yang nggak punya perasaan gitu kan. Boleh bawa perasaan, tapi dibangun logika. Nah, logika itulah porsi suami. Jadi nggak ada hubungannya mau si juara karate kayak mau suami tidak juara, nggak ada hubungannya. Dalam Islam diukurannya adalah seberapa taat istri menaati perintah suami, yang perintah itu adalah sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, dan seberapa taat patuh suami kepada Tuhannya untuk mendidik istrinya agar taat pada perintah Tuhannya. Sehingga kalau perlu pun nggak cukup teguran, peringatan, juga perlu dipukul dengan tentunya dengan syariat, yaitu tidak sakit, tidak berbekas, dan tidak di muka guys. Itu yang suami lakukannya. Oke, jadi itu untuk menjawab orang ini ya. Memang mungkin dia masuk lucu guys, tapi oke lah. Ini berlaku umum ya, bukan berlaku dalam keluarga yang Islami. Keluarga Islami tidak mengenal bahwa istrinya juara karate, suami tidak, nggak ada hubungannya guys. Tapi dalam Islam ada diatur adalah seberapa taat Anda sebagai istri untuk menaati perintah suami yang menaati perintah Tuhannya, dan seberapa Anda tuh peduli pada istri Anda untuk mendidiknya untuk taat pada Tuhannya, ya, tidak melanggar perintah Tuhannya, bahkan kalau perlu dengan cara memukul yang tentunya dengan sesuai dengan syariat, yaitu tidak sakit, tidak berbekas, dan tidak di wajah guys. Itu sebenarnya berikutnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.